Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, rahimakumullah. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan untuk menjalankan ibadah puasa, di mana tidak semua orang mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat yang luar biasa seperti ini. Hanya orang-orang yang terpilihlah yang bisa menikmati puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu, mari kita sangat-sangat bersyukur dengan yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema makna bekerja itu ibadah. Sebelum kita membedah lebih jauh lagi, mari kita lihat satu persatu makna dari bekerja, makna dari ibadah itu sendiri. Yang pertama adalah makna bekerja. Apa sih sebenarnya kerja itu? Bekerja, kalau kita merunut dari Kamus Bahasa Indonesia ya, Kamus Bahasa Indonesia, bekerja itu adalah kegiatan untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu di mana melakukan sesuatu itu untuk atau dalam rangka mencari nafkah. Jadi bekerja, melakukan sesuatu itu sebagai mata pencaharian. Artinya apa? Ya, seseorang agar bisa survive, agar bisa bertahan di dunia, bertahan hidup di dunia, ya satu-satunya jalan adalah dengan bekerja. Satunya adalah bekerja. Jadi karena bekerja adalah mencari nafkah. Siapa yang kita nafkahi? Ya keluarga kita kalau sudah yang berkeluarga. Kalau belum berkeluarga, ya diri kita. Diri kita kalau lebih bisa menafkahi berbentuk apapun ya, berbentuk sedekah, berbentuk zakat, berbentuk infak kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah makna bekerja. Kemudian kalau kita ngambil dasar hukumnya, ada nggak sih perintah bekerja itu? Atau bekerja itu sebuah keharusan atau sebuah kewajiban atau apa sih? Sebelum menginjak ke bekerja, kita runut dulu yang ibadah. Apa sih ibadah itu? Banyak yang mendefinisikan ibadah itu bermacam-macam. Saya hanya mengambil beberapa ya, dua diantaranya adalah yang pertama, kalau menurut ulama fikih, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah segala kepatuhan yang dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah dan mengharapkan pahalanya di akhirat nanti. Itu adalah pengertian ibadah menurut ulama fikih. Satu lagi yang menurut beberapa ulama, dalam hari ini kesepakatan beberapa ulama, jumhur ulama ya. Apa sih ibadah? Ibadah adalah segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridhoinya. Baik berupa perkataan, perbuatan, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Itu adalah makna sebuah ibadah.
Jadi dari dua pengertian di atas tadi dapat kita ambil garis bawahnya adalah apa sih ibadah? Ibadah adalah sikap diri yang pada mulanya hanya ada dalam hati, diwujudkan dalam bentuk ucapan maupun dalam perbuatan, sekaligus cermin sebagai ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah ibadah. Kemudian dasar hukumnya kita bekerja itu ada enggak sih? Ada enggak sih perintah Allah agar yang menyuruh kita untuk bekerja? Ada. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Dua di antaranya adalah yang pertama di surah An-Naba ayat 11 yang artinya dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Mencari penghidupan artinya apa? Mencari nafkah untuk bekerja. Itu yang di surat An-Naba ayat 11. Satu lagi yang di surat Al-Mulk ayat 15. Perintahnya adalah Allah lah yang sudah menjadikan bumi itu mudah untuk dijelajahi. Maka jelajahilah ke semua penjuru dan makanlah sebagian dari rizki yang sudah diberikan, karena hanya kepada Allah lah kita akan kembali setelah dibangkitkan. Nah itu dua dasar perintah Allah yang mengharuskan kita bekerja. Ya. Kemudian kalau dari hadis dua diantaranya, yang satu yang pertama diriwayatkan oleh Tabrani dan Bukhari ya, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang mukmin yang mau bekerja keras untuk usaha mencari mata pencaharian. Itu yang riwayat Tabrani dan Bukhari. Satu lagi yang riwayat Ahmad, artinya bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai hamba yang bekerja dan terampil. Barang siapa yang bersusah payah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka seperti halnya dengan seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau ibaratkan dalam sebuah pabrikasi ya, sebuah mesin pabrik, biasanya ada input, ada proses, ada output. Prosesnya apa? Prosesnya adalah kita bekerja. Inputnya apa? Inputnya niat. Ya. Kalau sudah ada niat, inputnya bekerja, outputnya apa? Outputnya ya semua ujung dari apa yang diraih dalam bekerja tentunya bisa dirangkum dalam sebuah kebahagiaan. Namun dalam bekerja jangan hanya membatasi tujuannya dengan angka-angka. Saya ingin bekerja biar mendapatkan uang sekian. Biar saya bekerja biar mendapatkan balasan sekian rupiah, sekian dolar. Ya. Oke, dalam hal bekerja, kalau sudah kita niatkan lillah, niatkan ibadah, ya, apapun yang didapatkan ya harus disyukuri. Hanya satu tujuan, karena rezeki tidak hanya berasal dari angka-angka itu. Masih banyak rezeki yang di luar angka-angka itu. Jadi dalam bekerja kalau niat kita lurus, insya Allah hasilnya, outputnya akan menjadi barokah, akan menjadi bahagia, akan menjadi tenang hidup kita. Namun kalau inputnya
bukan ibadah, kita mempunyai tujuan tertentu, kalau kita tidak tercapai, pasti di ujungnya akan kecewa. Ya, akan kecewa. Maka dari itu, dalam bekerja, kalau kita sudah menetapkan sebuah tujuan, kalau sudah menetapkan tujuan dalam bekerja, ya tentunya kita mulai dari input dulu. Oke, tujuan kita bekerja apa? Mencari kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, kalau kita mempunyai tujuan itu, mempunyai output itu, ya kita awali dari inputan kita. Inputnya apa? Inputnya ya niat kita. Kita luruskan niat kita. Niat kita melakukan pekerjaan adalah lillah, ibadah. Hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita luruskan niat kita, oke, kita selanjutnya ke prosesnya. Ada input, ada proses, ada output. Sekarang ke prosesnya. Prosesnya apa? Ya prosesnya ya bekerja itu sendiri. Nah, supaya kita dalam bekerja itu menghasilkan benar-benar sebuah kebahagiaan. Nah, kita pengen jelaskan dulu yang membuat agar kita bekerja itu merasa bahagia apa sih? Yang membuat kita bahagia, kalau menurut saya ada 3. Yang pertama adalah pikiran. Yang pertama adalah pikiran. Kalau kita bekerja ingin menjadi bahagia, ya kita tentunya harus memperbanyak pikiran-pikiran kita yang positif. Kalau bisa digambarkan ya, bisa digambarkan kalau kita menghadap sebuah dinding putih, ya kita harus melihatnya dinding itu benar-benar putih. Apa sih yang akan kita lakukan dalam sebuah bidang putih itu? Apa yang ingin kita perbuat? Jangan melihat satu titik hitam yang ada di dinding itu. Contoh, itu kenapa kok ada satu bintik hitam? Setelah dilihat, oh ada paku di situ. Loh, kenapa kok pakunya tadi nggak dicabut ya? Terus kalau sekarang sudah terjadi, kalau sekarang sudah mau dicabut, nanti bekasnya kita tutup dengan apa ya? Nah, itu salah satu contoh kita melihat sesuatu yang kecil di antara peluang-peluang yang sebenarnya terpampang lebar di depan kita. Kita hanya banyak berpikir sesuatu yang kecil, sesuatu yang negatif, sesuatu kesulitan dibandingkan banyaknya peluang, banyaknya hal yang bisa kita lakukan, banyaknya hal yang bisa kita perbuat dibandingkan resiko kesulitan yang sebenarnya sangat-sangat kecil. Nah, itu kalau kita hanya fokus ke yang kecil, ke yang sulit, ya kita hanya pikiran kita akan terganggu, kita nggak bisa berkembang, kita tidak banyak bisa berimprovisasi, kita tidak akan bisa banyak menangkap peluang yang ada, kita tidak akan banyak melakukan perbuatan yang bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih banyak, karena kita hanya memikirkan kesulitan, memikirkan resiko, memikirkan kekurangan. Ya. Jadi yang pertama adalah pikiran, kita coba bangun, perbanyak pikiran-pikiran positif kita. Sesuatu yang ada bandingannya, ada baik jelek, ada kurang, ada lebih, ada positif, ada negatif, kita perbanyak yang baik-baik. Kita perkecil yang jelek. Kita perkecil, kita berpikir yang negatif. Kita nggak usah banyak memikir risiko, kita harus banyak memikir peluang. Ya. Itu dalam hal pikiran. Kalau pikiran kita sudah terang ya kita. Berikutnya adalah yang kedua yang bisa membuat bahagia adalah sikap atau tindakan.
Nah, tindakan adalah ya kita harus konsisten terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang sudah kita komitmenkan. Ya. Kemudian yang kedua, ya tentunya kita harus bekerja dengan maksimal. Bekerja dengan maksimal itu bekerja yang bagaimana? Bekerja dengan cerdas dan bekerja keras. Seperti yang firman Allah yang saya sampaikan tadi, surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan ayat 8. Ya. Yang ayat 5 dan 6 artinya adalah sungguh fa inna ma'al usri yusra. Sungguh setiap kesulitan akan ada kemudahan. Diulang lagi ya. Ya, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh di setiap kesulitan ada kemudahan, sampai diulang 2 kali. Artinya apa? Ya itulah janjinya Allah bahwasanya tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit yang di dunia ini ya. Karena sampai diulang 2 kali adalah suatu penekanan yang luar biasa. Yang itu Allah ingin memastikan bahwasanya apa yang ada di dunia itu adalah sesuatu yang ada solusinya. Ya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Itu adalah mewajibkan kita untuk selalu bekerja keras, bekerja cerdas. Ya, karena dengan bekerja keras, bekerja cerdas, pasti nanti akan mendapatkan solusinya sendiri. Kalau dulu dirutnya Telkom ya, kalau nggak salah Pak Arif Yahya itu mantan dirut Telkom, yang pertama dulu menyampaikan bahwasanya semangat yang tinggi akan mencari jalan sendiri. Artinya apa ya? Yang penting kita bekerja keras dan cerdas. Nah, karena sudah dijamin ada solusinya toh, ada kemudahan kok. Asal kita mau melakukan dengan keras dan cerdas. Ayat berikutnya menyampaikan ya, fa idza faraqta fangsob. Ya. Artinya apa? Ya, setelah selesai yang pertama, bekerja selesai yang pertama adalah ya kita menyelesaikan yang kedua. Artinya apa? Ya tadi sebenarnya nyambung. Kita setiap ada kesulitan, ada kemudahan, kita dengan bekerja keras pasti ada solusinya lagi. Ya kita diteruskan untuk bekerja yang kedua lagi, pasti juga akan ada kemudahan. Dan ayat yang terakhir adalah fa idza faraqta fangsob. Setelah kita bekerja keras, ya bekerja cerdas, ya sudah berulang-ulang melakukan seperti itu, ayat yang terakhir hanya kepada Allah lah kita berharap. Nah, jadi kita ditugaskan, diminta untuk selalu bekerja keras, selalu bekerja cerdas. Ya. Setelah itu baru ya mengharap, tempat berharap. Kita jangan dibalik, kita berharap dulu, kita berdoa dulu. Ya enggak, kita hanya berdoa tanpa harus bekerja keras. Urutannya adalah tadi, ya kita harus niatnya ibadah, kita bekerja keras dan cerdas, baru kita berharap, kita berdoa. Nah, itu. Jadi 2 yang membuat kebahagiaan dalam bekerja adalah 1 tadi pikiran, 2 sikap tindakan, yang ketiga adalah bersyukur. Ya. Syukuri apa yang dimiliki. Ya. Syukuri apa yang dimiliki. Syukuri apa yang dicapai. Tentunya dengan tidak mengesampingkan, ya kita secara proporsional harus melihat ke atas untuk semangat, melihat ke bawah untuk bersyukur. Harus proporsional. Jadi kalau apapun yang kita dapatkan, apapun yang bisa kita raih, sekali lagi ya harus disyukuri. Kita bersyukur itu apa? Bersyukur itu ya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah diberikan imbalan, telah diberikan pahala, telah diberikan rezeki. Ya, semoga
apa yang kita dapatkan itu tentunya barokah. Jadi itu bersyukur ya. Itu yang terakhir bersyukur. Jadi urutannya setelah kita, pikiran kita, kemudian sikap kita, yang terakhir bersyukur. Ya banyak hal yang bisa kita syukuri, apapun hasilnya. Kalau kita dapat banyak, ya kita disyukuri. Kalau kita dapat sedikit, ya tetap kita syukuri. Syukurnya kenapa? Ya syukurnya masih ada untungnya. Kalau orang Jawa ngomong, untung kita masih dapat segini. Untung kita masih bisa sehat semua. Untung masih dapat melanjutkan usaha kita. Demikian mungkin makna bekerja itu ibadah yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya simpulkan bahwasanya bekerja merupakan sebuah kewajiban, ya. Karena hal itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk bertahan hidup, Dan jangan lupa niatkanlah bekerja itu sebagai ibadah agar kita mendapatkan ridha Allah, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan imbalan. Kita berharapnya imbalannya ya di dunia dan di akhirat. Saya menyitir apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri ya, Gusmus, dalam bekerja ya. Berusahalah membalas kebaikan orang meski dengan sekedar berdoa baik untuknya. Tapi janganlah mengharap balasan kebaikanmu kepada orang. Artinya apa? Ya kita berbuat baik kepada orang lain itu jangan ragu-ragu. Jangan mengharapkan sesuatu. Sudah, los aja seperti kita membuang sampah. Udah kita bekerja berbuat baik kepada orang lain, los. Jangan mengharapkan sesuatu. Kita niatkan kita dalam rangka ibadah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir sebagai penutup, awan-awan ngumbah kloso nang pinggiran Bengawan Solo, selamat menjalankan ibadah poso, muga-muga oleh ganjaran lan mlebu swarga. Amin, amin, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.